Assalamualaikum. Halo Sobat AP, agen perubahan merupakan motor penggerak perubahan. Inovasi merupakan elemen penting yang perlu dilakukan, terutama di lingkungan kerja. Di era milenial, inovasi dalam dunia digital harus dikuasai oleh ASN, khususnya di Kementerian Agama. Oleh karena itu, di video ini kita akan mencoba untuk memperkenalkan Canva. Apa itu Canva? Saya jelaskan secara singkat. Canva adalah sebuah platform pembuatan desain grafis dan konten publikasi yang lebih mudah dan cepat daripada software grafis lainnya. Jadi langsung saja simak video ini dan jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Tadi yang disampaikan oleh Pak Fahmi tadi, sebenarnya kalau untuk kita belajar desain grafis itu butuh waktu yang lama dan butuh bakat. Nah, dengan fasilitas Canva ini, kita ya nanti Bapak Ibu bisa lihat lah seperti apa sih manfaat dari Canva ini. Nah, sekarang izinkan saya share screen. Minta tolong di share dulu Pak Fahmi. Oke. Share screen-nya. Coba Pak. Oke. Oke. Nah, Canva ini bisa kita akses melalui website, melalui browser ya di internet, atau kita menggunakan aplikasi yang ada di handphone. Jadi kalau di website kita bisa ketik www.canva. Oh, Pak Denny putus, Pak Denny. Suaranya putus. Tes. Oh, ada suaranya? Masih patah-patah sedikit. Masih patah-patah. Iya. Oke. Saya ulangi lagi, untuk mengakses Canva itu bisa melalui browser internet atau kita bisa menginstal di handphone dengan menggunakan aplikasi yang namanya Canva ya, melalui Play Store. Nah, ini sebagai contoh kita mengaksesnya menggunakan Canva di browser saja. Nah, untuk mengaksesnya itu kita mengunjungi alamat situs www.canva.com. Nah, nanti akan tampilannya seperti yang ada yang saya share screen kan. Nah, untuk memulai ini kita bisa login dulu Bapak Ibu. Kita klik login di pojok kanan atas. Nah, saran saya kita loginnya menggunakan Gmail. Jadi kita nggak perlu lagi registrasi. Kita cukup pilih continue with Google. Nah, ini saya aksesnya menggunakan email saya. Oke. Oke, ini posisinya kita sudah masuk ke dalam Canva. Bapak Ibu sudah? Lain gimana? Yang kemarin saya minta coba masuk ke website aja, masuk canva.com. Oke Bapak Ibu, sambil dicoba ya. Kalau hanya lihat susah kita untuk memahaminya. Oke, kita anggap sudah ya, oke ya. Dengan memastikan bahwa kalau misalkan kita sudah login, itu di pojok kanan atas sudah ada ID kita ya, ini termasuk saya, ada foto saya di sana. Nah, berikutnya adalah dengan menggunakan Canva ini kita sangat dibantukan dalam hal mendesain. Contohnya sini saya jelaskan bahwa mau desain apa nih kita. Nah, contoh di sini ada presentasi, media sosial, video, hadiah, pemasaran, kantor, dan banyak hal sekali, misalkan kolase foto, diagram, dan lain-lain. Nah, contoh yang paling kita sering gunakan itu untuk pada saat kita mau memposting. Jadi, saya pilihnya media sosial. Dalam contoh hari ini kita menggunakan media sosial. Nah,
Dalam media sosial itu ada Instagram, ada Facebook, dan banyak lagi. Misalkan status WhatsApp, satu Facebook, video reel Instagram, video TikTok, dan lain-lain. Oke, saya mencoba untuk membuat kiriman Facebook aja ya. Jadi saya pilih buat desain kosong. Nah, dalam desain Facebook ini, kita akan dibantukan di dalam ruang kerja kita. Di sebelah kiri, ini adalah template-template yang bisa kita gunakan, dan sebelah kanan ini adalah tempat kerja kita, dashboard tempat kita bekerja ya. Contoh misalkan kita mau memilih template yang ada di sini, yang itu ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, contoh kalau di sini, ini ada tulisan 2 dari 6 gratis, kemudian 1 dari 5 gratis. Nah, kalau misalkan yang tidak muncul, biasanya itu dia berbayar. Nah, apalagi yang ini, yang ada tulisan pro, dia berbayar. Mahkotanya. Ya, nah jadi kita coba, misalkan saya ngambil apa ya, yang ini aja ya. Nah, saya buat, saya pilih di sini, nanti ada di sebelah kanan itu akan muncul template yang mau kita pakai. Kemudian misalkan ini saya mau buat misalkan kunjungi di Bangka Barat sekarang wisatanya apa Pak Mimi yang lagi tren? Masih lama-lama. Masih yang lama-lama ya. Kunjungi Bangka Barat, misalkan di sini Pemkap ya. Pemkap Bangka Barat misal ya. Nah, ini kita buat scan diskon 50% untuk semua makanan ya. Makanan ya. Makanan daerah. Nah, misalkan ini, terus kita misalkan mau merubah nih, nggak mungkin kan gambar sepatu ini dijadikan apa ya, inti dari infografisnya. Harusnya kan ini masalah makanan daerah ya, atau misalkan Bangka Barat. Berarti saya butuh sekarang foto Bangka Barat. Jadi saya coba cari di Google Bangka Barat. Mudah-mudahan ini aja. Tapi kita harus nyari gambar yang kualitasnya bagus. Biasanya Pak Fahmi sering upload foto-foto yang kualitasnya bagus ya. Lagi Pak. Ini aja saya simpan ya. Oke. Saya simpan. Ini saya buat Bangka Barat. Nah, pada saat kita mau mengganti foto ini dalam template, kita menggunakan fasilitas di sini ada template, elemen, unggahan, teks, dan lainnya. Nah, kita pilih unggahan, kemudian unggah media, kemudian saya ambil tadi Bangka Barat. Nanti akan ada proses unggahan, ini ya, sampai dengan selesai. Ini ada indikatornya. Nah, setelah selesai, saya drag, saya pilih, saya drag, saya tekan ya, mouse, kemudian saya arahkan. Maka hasilnya langsung jadi. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu capek-capek berpikir dulu konsep dasar dari infografis yang mau kita buat seperti apa. Yang penting template-nya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, contoh lain misalkan kita mau buat baru lagi ya, tambah halaman. Saya pilih lagi template, sebelah kiri. Misalkan apa ya? Misalkan ini. Ya. Nah, ini ada efek videonya. Nah, seperti ini.
Ya, misalkan Bapak Ibu mau memasukkan gambar atau video ya di dalam ini, ya itu bisa seperti tadi prosesnya. Atau misalkan sekarang selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Kemudian ininya mau kita rubah, misalkan ini warnanya oke, karena ini bentuk video ya, kita mau ngambil videonya apa ya, kita cari lagi video. Nah, ini sini juga kita bisa cari video-video atau audio yang gratis di Canva. Kita bisa cari sampai yo. Oke. Nah, kita cari yang gratisnya ya. Kalau yang ada gambar pro-nya nggak usah. Semoga ada yang gratisnya. Gratis. Ini ya. Kalau yang bawah itu ini. Yang mana? Yang 20 detik. Nah, itu. Ini kurang pas ya. Ini. Boleh dicoba ke apa tuh? Maaf ya. Ini aja ya. Nah, jadi ini sebagai contoh. Nah, kita jalankan. Ini untuk yang halaman pertama yang kita buat. Ini yang halaman kedua. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Begitu gampangnya kita menggunakan Canva untuk membuat sebuah infografis yang baik. Nah, kalau dalam bahasa desain grafisnya ini pembunuh para desain grafis. Karena segala sesuatunya sudah tersetting, segala sesuatunya sudah dibuat dengan bagus sekali. Ada contoh lain yang akan saya kasih contoh, misalkan kita mau membuat buku. Saya pilih template, kemudian, ini dulu ya, kita simpan dulu, ini belum saya ajarkan. Jadi kalau misalkan dokumen atau infografis ini mau kita simpan, maka kita tinggal pilih simbol download yang ada di atas. Jadi kalau misalkan saya klik, dan di sini ada unduh. Nah, yang mau kita unduh tuh di sini ada fasilitas bentuk halaman-halamannya dari semua halaman. Misalkan kita buat ada 9 dokumen, berarti bisa kita download semuanya dari sini. Kebetulan ada 2, berarti kita download 1 sampai 2. Atau misalkan kita mau selektif, misalkan halaman 1 saja. Berarti ini kita pilih untuk gambar, kita pakainya PNG, ya. Kemudian kita klik unduh. Oke, ini pastikan ini halaman 1, klik unduh. Nanti kita lihat hasilnya. Nah, ini proses downloadnya. Kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Dan tinggal Bapak Ibu bisa upload. Ini apa deh? Ya? Sharingnya. Iya. Untuk kelihatan. Muncul layar. Sebentar. Dan screen-nya. Nah, ini hasilnya. Sudah kelihatan Pak Mami? Oke, sip. Nah, ini hasil yang kita buat barusan. Dan ini bisa kita upload sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tadi kan kita kiriman Facebook ya, maka kita bisa menguploadnya atau mempostingnya di Facebook. Oke. Dilanjutkan, sekarang kita mencoba
eh, bagaimana sih membuat buku, ya, sampul buku. Ini saya balik lagi ke depan. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya tadi, dokumen kita tadi tersimpan, otomatis tersimpan ya, di dalam Canva. Nah, sebelum itu saya mau coba dulu kita cari apa sih yang mau kita buat. Saya mau buat sampul cover buku. Dengan cover buku. Di sini campur bau ya, sampul Facebook, kemudian sampul buku. Nah ini. Nah, saya kalau misalkan di dalam lembaga kursus kami, kalau dalam membuat cover-cover buku, ya kami menggunakan Canva ini. Karena memang di Canva template-templatenya luar biasa. Contoh, ini misalkan ya, ini yang sudah ada, saya pilihnya yang ini misalkan. Nah, ini Bapak Ibu kita bisa edit. Misalkan kita mau buat apa ya, cara jago desain grafis dengan Canva. Nah, ini kan kebesaran hurufnya, jadi kita tinggal klik, kemudian kita rubah, kita perkecil hurufnya. Kita lihat hasilnya dulu sebentar. Nah, ini saya kecilkan lagi. Nah, seperti ini. Tinggal nanti Bapak Ibu memastikan gambar ini mau kita rubah. Kebetulan saya nggak ada ini, saya cari aja ya tentang Canva. Saya ambil tentang Canva, misalkan gambar ini ya. Nah, ini saya download. Kalau misalkan Bapak Ibu ada foto-foto punya koleksi sendiri ya, tinggal di-upload di Canva. Saya coba ini, saya buat buku ya. Nah, kemudian saya balik lagi, saya unggah, kemudian saya ambil buku, kemudian diunggah sambil menunggu proses. Ini saya tarik ke sini di drag. Sebentar. Yes. Saya ada masalah dengan mouse. Ini karena kebesarannya. Mouse saya bermasalah. Kita coba dulu ya, gambar ini masuk nggak? Tetap ya. Ya. Nah, ternyata mouse saya bisa memilihnya gambar ini. Gimana Bapak Ibu? Bisa dicoba? Jadi ini bisa kita ganti dengan keinginan kita ya, sesuai dengan selera kita. Fotonya bisa kita edit, gambarnya seperti apa, misalkan ini kecerahannya segala macam, kontrasnya,
efeknya dan lain-lain itu bisa kita ganti-ganti sesuai dengan keinginan kita. Nah, begitu Bapak Ibu, yang menurut saya Canva ini sangat mudah sekali untuk digunakan, asalkan kita sering mencoba. Nah, contoh lain ya, kalau misalkan kita tidak menggunakan template, misalkan saya tambah halaman, ini saya mau mendesain dari awal, seperti apa sih? Saya akan mencoba untuk menggunakan elemen. Ya. Nah, elemen-elemen ini bisa saya gunakan seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini semua bisa kita gunakan. Misalkan kita menggunakan hati, misalnya. Nah, kemudian kita ambil lagi, misalkan pakai ini, seperti ini. Ini bisa kita geser-geser, misalnya. Ini saya buat seperti ini. Dan warnanya mau kita rubah, tinggal kita klik, kemudian di pojok kiri atas ini ada warna, kita rubah warnanya. Misalkan warna merah. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu, saya coba aja kecil-kecilkan. Ini bisa saya copy seperti biasa, kita copy, kita salin, Ctrl C, kemudian Ctrl V untuk paste. Ini bisa kita rubah-rubah posisinya. Nah, anggaplah seperti ini. Kemudian Bapak Ibu ingin menambah teks, saya klik teks di sebelah kiri. Nah, teksnya itu kita tinggal pilih mau bentuknya seperti apa. Dan ingat, ada yang gratis, ada yang berbayar. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya anggaran, ya pilihlah yang berbayar. Tapi kalau misalkan kebutuhannya cukup dengan menggunakan fasilitas yang gratis, ya lebih baik kita menggunakan yang gratis. Nah, contoh ini, saya misalkan pilihnya yang ini ya, saya ambil. Otomatis tulisan ini bisa kita ubah. Misalkan pameran terbesar makanan tradisional. Nah, ini bisa kita tarik, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Ya, Bapak Ibu. Terus yang ini, tulisan-tulisan ini bisa kita hapus. Misalkan Bapak Ibu ingin lagi ada tulisan-tulisan lain, atau misalkan ini ya, yang bisa kita pakai. Kayaknya ini lebih representatif kayaknya. Jadi saya hapus, saya klik, delete. Ya. Nah, seperti ini. Tinggal Bapak Ibu rubah-rubah datanya. Nah, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan nggak? Silakan. Bapak Ibu, silakan bertanya Bapak Ibu. Kalau saya lihat Pak Den, mungkin dia bisa jadi aplikasi wajib nih. Karena gampang. Betul. Ini aplikasi wajib yang harus dipakai oleh orang-orang. Iya. Apalagi kalau misalkan kita mau menyampaikan informasi-informasi ya, yang ditujukan buat masyarakat ya. Sekarang. Betul. Karena memang kalau lihat dari Corel, dari Photoshop memakan waktu. Betul. Oh, ini dah tinggal tarik-tarik, geser-geser, jadi. Iya. Ini kekurangannya mungkin ini jaringan internet kita. Paling itu aja. Ayo Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Ayo, pertanyaan ada Bapak Ibu. Mau bikin apa? Misalkan penasaran mau bikin apa? Bisa nggak di Canva? Gitu, Canva. Jadi saya coba yang di Canva untuk yang, nah itu bisa kita buat seperti itu. Jadi nanti bentuknya seperti animasi gitu Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu.
Mau bikin apa, coba pikiran kepalanya, bisa nggak di Canva misalkan gitu. Nanti kita coba nanti cari solusinya gimana. Tapi saya rasa kayaknya semua bisa nih Canva. Bisa. Tinggal sebutkan masalahnya apa, Masalahnya cari apa lengkap solusi. kayaknya nih. Mau Iya. video, mau gambar, Mau presentasi, PowerPoint, bisa. PowerPoint semua bisa nih. Tinggal Mau buat, materinya aja kita siapin aja. iya betul. Mau buat kartu nama, bisa. Logo, bisa. Ayo, kira-kira ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau masalah ini mungkin masalah jangan diperjualbelikan desainnya ini kan. Nah, itu ada karena udah berbayar kan punya orang kan, kita nggak ini masalah itu nanti. Betul. Ayo Bapak Ibu, silakan yang bertanya. Ayo. Atau masih bingung nih? Memang mungkin untuk desain grafis memang tidak semuanya orang apa ya passionnya kali Pak Denny ya. Iya betul. Kalau desain grafis kan ada passion apa ya passion berarti kan. Ya, kelemahan kita kalau pada saat kita bicara masalah desain grafis ya itu tadi ya kalau bilang Bapak bilang, kalau saya sih bilang bakat. Nah, ya mungkin lah bakat lah. Ya, kalau kita biasanya untuk belajar desain grafis pada saat kita mau memulai dan ternyata kita menjadi tidak punya bakat, itu jadi menjadi satu kekurangan buat kita ya untuk berusaha lebih baik. Nah, untungnya dengan adanya Canva ini, ya alhamdulillah termasuk saya yang bukan punya bakat desain grafis ya berusaha mencoba untuk bagaimana sih membuat infografis yang sesuai dengan template-template yang ada. Seperti itu. Oke Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan nggak? Kami minta masukannya Bapak Ibu. Di chat aja bisa, di kolom chat. Pak Farhat. Ini banyak pertanyaan nih, Vera. Ada Pak Kasubak juga kayaknya nih. Tahu. Kemarin tuh gue lihat juga di Canva Pak ini ngusulin, wah Canva ini juga ya Canva. Ya. Kayaknya kitanya telat dapat info. Makanya butuh juga hal-hal kayak gini Pak ini. Betul. Karena di luar sana mungkin di daerah Jawa, mungkin daerah yang cepat sampai informasinya mungkin nggak lama dipakai juga nih. Iya. Sudah saya sih hampir 1 tahun ya menggunakan. Jadi ya alhamdulillahnya dengan kesempatan kita bersilaturahmi ini kita bisa sharing informasi. Sebenarnya bukan hanya Canva ya, banyak sekali sebenarnya aplikasi-aplikasi yang ada. Cuma menurut saya yang sangat mudah digunakan ya salah satunya ini Canva. Digunakan dan dipelajari katanya. Ya. Contoh lainnya biasanya saya lihat di pemerintahan. Kalau dalam membuat pengumuman biasanya hitam putih kertasnya, tulisan pengumuman, kemudian isi pengumuman. Yang kelihatannya sih klasik ya, zaman dulu yang konvensional. Nah, harapannya sekarang ya harus berubah ya, apalagi sekarang masing-masing instansi sudah punya IG masing-masing gitu kan ya. Facebook masing-masing ya, pada saat memposting ya jangan sampai konvensional. Sudah mulailah ada kreasinya secara infografisnya agar lebih enak dilihat, penyampaiannya oke, seperti itu. Sekarang inovasi lebih utama. Betul. Oke, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu coba, atau misalkan mau nyoba nih, nanti bisa bantu diarahkan langsung. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa share, nah kami bisa langsung bantu. Misalkan mau nyoba, nah kalau nggak dicoba susah Pak, kalau mau belajar teknologi. Ada yang mau share? Dari penonton itu susah tidak? Ada yang mau share? Yo.
Biasanya Yuli nih rajin. Ayo Bu Yuli. Belum? Halo. Ini antara dua nih, bingung udah ngerti atau Kalau di apa? Kalau kita melihat dari materi Canva ini sebenarnya sederhana. iya memang Ya, tinggal kita login ke dalam Canva-nya, kemudian kita coba aja dulu kebutuhan kita apa sih yang mau kita buat. Di Canva udah jelas, di depannya udah mau desain apa. Nah, tinggal kita ketik aja kita maunya apa. Jadi kalau misalkan saya mau buat kartu nama, nah sini ada tulisan kartu nama bisnis persegi, pokoknya macam-macam yang bersudut lengkung dan lain-lain. Itu bisa kita coba, misalkan saya ambil yang kartu nama bisnis bersudut lengkung. Nanti, nah seperti inilah template-templatenya yang ada. Sebentar, ini mau saya gangguan terus. Nah, ini kartu nama yang ada bisa kita gunakan. Tapi kalau ada dolarnya, ya berarti kita harus berbayar. Atau kita bisa menggunakan akun premium yang berbayar. Enaknya untuk para guru itu untuk berlangganan itu hanya 50.000 Bapak Mei. Jadi misalkan dari Kemenak, misalkan untuk guru-guru di binaannya bisa memfasilitasi misalkan untuk akunnya itu 50.000 untuk guru. Atau kalau yang saya pernah dengar juga ada program dari pemerintah itu gratis buat guru juga seperti itu. Ini banyak sekali. Jadi misalkan Bapak Ibu membuat kartu nama yang bentuknya yang seperti secara internasional ya, ini semua bisa Bapak Ibu ambil. Contoh lain kartu nama yang biasa. Ini saya klik. Nah, ini kartu nama yang bisa kita pilih. Banyak banget. Ya. Kalau presentasi itu di sini ada, saya belum lihat ini seperti kemarin. Grafik ya, kalau grafik berarti kita masih tetap harus presentasi. Apa? Ini? Ya. Coba kita lihat. Ini presentasi bentuknya bentuk biasa, Bapak, standar. PowerPoint standar ya berarti ya? Iya, standar. Jadi tinggal kita pilih maunya yang berbentuk hanya gambar saja atau kita mau berbentuk video. Misalkan saya pilih yang ini ya. Ini kan berbentuk gambar saja. Nah, kalau misalkan ini mau kita efekkan, berarti kita harus ada fasilitas animasikan ini yang itu bisa kita nah ya, jadi sangat luar biasa fasilitas dari Canva. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, hasil ini pun bisa kita rubah, nanti bisa berbentuk PNG, bisa berbentuk PDF, bisa juga, bisa video. Jadi luar biasa. Gitu, Bapak Ibu. Nah, perbedaannya apa sih kalau yang gratisan sama yang berbayar? Yang pertama tadi fasilitasnya adalah kalau berbayar kita bisa mengakses template, animasi, yang semuanya yang ada gambar mahkota ini, crown ini atau yang berbayar. Yang kedua, pada saat kita ngedownload, kalau yang berbayar itu tuh ada di sana. SVG, grafis vektor tajam dalam berbagai ukuran.
ini yang kita download itu kapasitasnya ukurannya paling di bawah 1 mega. Nah, kalau kita misalkan berbayar itu kapasitasnya bisa sampai 2 mega, 3 mega. Jadi kualitasnya sangat bagus sekali apabila kita mau dibawa untuk ke percetakan, dijadiin buku, atau misalkan kita memang orang-orang desain grafis ya yang mau posting sesuatu yang kualitasnya bagus. Nah, Bapak Ibu wajib menggunakan akun berbayar. Tapi kalau hanya untuk yang standar-standar saja ya pakai yang gratisan saja sudah cukup. Sudah luar biasa. Iya. Nah, ini bentuk dari presentasi. Jadi ya luar biasa. Jadi Ya, kita nyoba nih di HP, di Android juga enak juga ternyata. Iya, enak pokoknya segala sesuatunya enak banget menggunakan Canva. Bukan berarti saya mau mempromosikan Canva ya. Bukan iklannya. Iya, soalnya tidak ada satu kesepakatan apapun dalam antara saya dengan Canva. Gitu. Endorse Pak. Anggaplah Bu. Kalau itu seru banget yuk. Ini pesertanya 10 orang. Begitu. Yuk, kalau ada yang mau ditanyain Oh, bisa silakan. silakan. Mau nanya, mau bikin apa? Memang kalau saya nilai ini lebih gampang, benar-benar gampang. Karena saya biasa pakai Corel dengan kayak gini. Saya Harus kreatif. seperempat waktu bisa hanya pakai Canva aja bisa sebenarnya. Iya. Yang biasanya dalam desain grafis butuh waktu 1 jam, 2 jam, desainer untuk membuat ini mah cukup 10 menit, asalkan mood ada, jadi. Semut. Ya itu. Kendalanya itu kurang kreatif Pak. Betul, betul. Sekarang Gak bingung buat. kalau kreatif Bu, itu biasanya dimunculkan karena ini dulu Bu, tugas dulu Bu. Kalau tugasnya disuruh buat infografis, mau nggak mau kreatifnya harus muncul. Apalagi deadline-nya tinggal misalkan 1 jam lagi. Gitu. Biasanya kreatifnya muncul. Terpaksa. Silakan Pak Yuli. Lanjut. Ada yang mau share? Ada yang mau share? Coba Yul. Buntu banget. Kreatif buntu. Ya, di sini kita coba dulu. Yuk. Bagus Firdan seharusnya ikut. Kalau musim kayak kemarin Excel oke, kan ini kurang kreatif soal. Berarti kan harus banyak otak kanan. Dengan Canva dibantu Bu, otak kanannya Bu. Kemarin tuh pernah buat PPT di Canva, tapi karena yang gratisan tuh kan mau klik yang ini harus bayar aja di. Iya, iya. Berarti Pak Fahmi harus nyediain yang berbayar Pak Fahmi. Nanti kita harus ini dulu. Tapi biasanya lewat instansi pemerintah ada program-program khusus sih kalau misalkan mau dilanjutkan gitu ya untuk di harga-harga untuk yang premium. Di sini ada ya harga gratis, pro, enterprise, pendidikan. Nah, tinggal nanti bisa diajukan untuk yang pendidikan. Yang termasuk saya ini yang di foto saya itu ada tulisan HT, itu High by Team. Jadi memang kita ada komunitas, ya itu gratis untuk 3.000 orang. Jadi ya silahkan kalau misalkan nanti dari jasa login bisa menjadi sebuah komunitas gitu ya, itu bisa bisa sharing-sharing lah dan bisa diajukan ke Canva gitu. Gimana Bapak Ibu dalam penyampaian ini yang sederhana ini apakah bisa
untuk dikerjakan. Nanti saya kasih tugas deh kalau gitu. Ya, tugas aja lah, Pak. Ya, tugas ya. Oh, Jadi tugasnya silakan buat infografis tentang pekerjaan, ya. Bisa berbentuk animasi, berbentuk video, bisa berbentuk tampilan 2 dimensi saja atau gambar, infografis yang biasa saja. Nah, ada 2 ya, ada 2 tema, ada 2 template yang bisa Bapak Ibu gunakan. Silahkan, bebas. bagaimana Sobat AP? Menarik bukan mempelajari Canva? Semoga video ini bisa menambahkan wawasan Sobat AP. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih.